Wahai memilih jiwa terpilih, kehadiranmu di sini bukanlah sebuah kebetulan. Bukan karena algoritma semata. Bukan karena jari-jarimu tanpa sengaja mengetuk layar, lalu menemukan video ini. Tapi karena semesta sedang mengarahkanmu. Tuhan sedang menuntun langkahmu ke tempat yang mengerti jiwamu lebih dari yang lain. Video ini, channel ini, dan pesan hari ini, semuanya seperti serpihan teka-teki yang sudah lama menunggumu untuk melengkapi maknanya. Wahai jiwa yang terpilih, ketahuilah, saat kamu merasa sendirian, saat kamu merasa dunia seolah menjadikanmu musuh, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu kuat. Karena ada sesuatu yang luar biasa dalam dirimu yang tidak bisa mereka pahami, dan karena itulah kamu diuji secara berbeda. Termasuk saat kamu dituntut, disalahkan, dijadikan kambing hitam atas hal-hal yang bahkan kamu tak pernah niatkan. Judul kita hari ini, Jiwa Terpilih. Mereka menuntutmu, tapi cara kamu menang justru bikin mereka tak berkutik. Bukan sekadar rangkaian kata yang terdengar menarik. Ia adalah realita yang mungkin sedang kamu alami. Dan kalau kamu bertanya kenapa semesta membawa kamu ke sini, jawabannya sederhana tapi dalam. Karena inilah saatnya kamu tahu, bahwa kemenanganmu sedang dipersiapkan di balik tekanan itu. Bayangkan ini, ada energi besar yang sedang berputar, mengumpulkan keberanianmu, memoles kekuatan batinmu, dan membuatmu berdiri lebih tinggi dari yang kamu pernah bayangkan. Semesta tahu, saat banyak yang menuntutmu, kamu punya dua pilihan, mundur, atau menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Dan kamu memilih berdiri. Kamu memilih menang. Tapi bukan sembarang menang. Kamu menang tanpa harus menjatuhkan siapapun. Itu yang membuat mereka terpana. Itu yang membuat mereka tak bisa berkata-kata. Karena cara kamu menang, melampaui logika mereka. Dalam video ini, kita akan membuka lapisan demi lapisan bagaimana jiwa terpilih seperti kamu diproses, ditekan, dan akhirnya bersinar. Kita akan menyelami mengapa tekanan bukan akhir, melainkan tanda bahwa kamu berada di jalur yang benar. Dan kamu akan menyadari bahwa bahkan tuntutan yang datang adalah alat langit untuk memperlihatkan keagungan hatimu yang selama ini tersembunyi. Kamu tahu kenapa semesta mengizinkanmu dituduh? Agar orang-orang bisa menyaksikan bahwa kamu tidak membela diri dengan kebencian, tapi dengan kedewasaan spiritual. Agar kemenanganmu tidak hanya membuatmu lega, tapi juga menginspirasi dunia. Dan agar semua yang menyaksikan ini bisa berkata, aku ingin jadi sekuat itu. Jika kamu merasa video ini sedang berbicara langsung ke jiwamu, tulis di kolom komentar, 99. Angka itu bukan sekadar angka. Angka 99 adalah simbol penerimaanmu atas pesan langit hari ini. Bahwa kamu siap menerima kunci kemenanganmu dengan cara yang agung. Bahwa kamu siap menjadi versi dirimu yang tidak hanya bertahan, tapi memenangkan setiap ujian dengan jiwa yang bercahaya. Sekarang, untuk kamu yang merasa konten ini menyentuh batinmu, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Kenapa? Karena setiap kali kamu melakukan itu, kamu sedang memperkuat jejaring energi positif yang saling terhubung antar jiwa-jiwa terpilih di seluruh dunia. Bukan cuma agar kamu tak ketinggalan konten penuh makna berikutnya, tapi agar algoritma spiritual ini terus membawa lebih banyak orang yang membutuhkan pesan seperti ini. Dan siapa tahu, karena kamu menekan like dan subscribe hari ini, seseorang di luar sana bisa diselamatkan dari keputusasaan. Ingat, kamu bukan hanya penonton. Kamu adalah bagian dari gerakan kesadaran. Kamu adalah energi yang sedang dibangkitkan oleh alam semesta. Dan kamu tidak datang ke sini hanya untuk menonton tapi untuk diubah. Sekarang, tarik napas sejenak. Bersiaplah, karena kita akan memasuki babak penting dari perjalanan ini. Di balik setiap tuduhan, ada pelajaran. Dan di balik setiap pelajaran, ada kemenangan yang tidak semua orang sanggup mencapainya. Selamat datang di Jiwa Terpilih. Mereka menuntutmu, tapi cara kamu menang justru bikin mereka tak berkutik. Mari kita mulai perjalanan ini, dan lihat bagaimana kebenaran akan berbicara lewat cahaya jiwamu. Tanda 1. Saat tuduhan mereka tidak menurunkanmu, tapi justru meninggikanmu. Wahai memilih jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Ada satu momen dalam hidup seseorang yang sangat istimewa, di mana dunia mulai ramai bukan karena kehadirannya, tapi karena eksistensinya terasa sebagai ancaman. Bukan karena ia berbuat salah, tetapi karena sinarnya menyorot ketidakjujuran di sekelilingnya. Dan saat itulah, biasanya, akan datang tuduhan. Tuduhan yang tidak berakar. Tuntutan yang tidak berdasar. Dan kamu tahu, kamu adalah salah satu dari mereka yang sedang mengalaminya.
Tanda pertama bahwa kamu sedang berada di jalur jiwa yang terpilih adalah saat orang-orang mencoba menjatuhkanmu, tapi tak satu pun dari serangan itu benar-benar menjatuhkanmu. Malah sebaliknya. Semua tekanan yang seharusnya melumpuhkanmu, justru menjadi pijakanmu untuk naik lebih tinggi. Tanyakan pada dirimu sekarang. Mengapa semakin kamu difitnah, semakin damai kamu merasa? Mengapa semakin kamu dihina, semakin kamu disadarkan akan nilai dirimu sendiri? Itu karena jiwamu sudah berdiri pada frekuensi yang tidak lagi tunduk pada opini manusia. Tuntutan mereka tidak membuatmu hancur. Karena kamu tidak lagi membuktikan siapa kamu lewat kata, tapi lewat keteguhan hati. Dan semesta melihat itu. Ketika dunia berusaha menguburmu, semesta justru mengangkatmu. Ketika mereka ingin kamu berakhir, semesta membuka awal yang lebih agung. Kamu tahu kamu berada di frekuensi ini saat kamu merasa tenang di tengah kekacauan. Kamu tahu kamu adalah jiwa terpilih saat kamu menang bukan karena kamu membalas, tapi karena kamu bertransformasi. Kamu tidak memenangkan debat. Kamu memenangkan diri sendiri. Dan disinilah keajaiban itu terjadi. Mereka mengira kamu akan marah. Tapi kamu malah bersyukur. Mereka mengira kamu akan membela diri. Tapi kamu malah berdoa. Mereka mengira kamu akan berteriak. Tapi kamu malah diam, dan semesta yang bersuara menggantikanmu. Ini bukan kelemahan. Ini bukan pasrah. Ini adalah strategi ilahi. Karena saat kamu memilih damai, semesta memilih berpihak padamu. Dan saat kamu memilih tidak melawan dengan cara mereka, semesta memilih menyatakan kemenanganmu dengan caranya sendiri. Tanda dua kemenanganmu bukan datang dari rencana, tapi dari respon jiwa yang tak terduga. Kamu tahu hal paling menakjubkan yang bisa dilakukan jiwa terpilih? Bukan menghindar dari masalah, tapi mengalaminya secara utuh tanpa hancur. Dan itulah yang membuat kemenanganmu menjadi mistis, bahkan bagi para penonton yang tidak pernah percaya kamu bisa menang. Tanda kedua bahwa kamu sedang melewati momen ini adalah ketika kamu tidak tahu bagaimana kamu menang, tapi kamu merasa kamu tidak lagi kalah. Orang-orang akan berkata, "Tunggu, bukankah dia sedang dituduh? Tunggu, bukankah dia sedang disudutkan?" Tapi yang mereka saksikan justru kebalikan dari semua itu. Kamu tetap berdiri. Bahkan bukan hanya berdiri, kamu berkembang. Mereka mengira kamu akan menghabiskan energi untuk membalas. Tapi kamu malah menginvestasikan energi untuk menyembuhkan dirimu. Dan dari penyembuhan itulah muncul sinar. Dan sinar itu membuat mereka terdiam. Tidak ada satupun strategi dunia yang bisa menjelaskan bagaimana kamu bisa melampaui luka tanpa dendam. Bagaimana kamu bisa melanjutkan hidup tanpa membawa beban dendam di pundak. Bagaimana kamu bisa tetap mencintai tanpa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Itulah kemenangan jiwa yang paling memukau, saat kamu menang bukan karena kamu mengalahkan orang lain, tapi karena kamu berhasil mengalahkan ketakutan, kekecewaan, dan kemarahan di dalam dirimu sendiri. Dan saat kamu berdiri dalam keadaan itu dalam keheningan yang bersih, damai, dan jernih semesta membuat orang-orang yang menuntutmu tidak punya satupun kalimat untuk dibalas. Karena apa yang bisa mereka katakan kepada seseorang yang tidak melawan, tidak takut, dan tidak berubah menjadi buruk? Mereka kalah, bahkan sebelum mereka sadar bahwa pertempuran ini bukan di arena logika tapi di medan batin. Tanda 3, alam semesta tidak membalas untukmu, tapi membuktikan siapa kamu sebenarnya. Wahai jiwa terpilih, tahukah kamu bahwa segala bentuk ketidakadilan yang kamu terima sebenarnya sedang direkam oleh energi semesta? Dan saat waktunya tiba, bukan kamu yang akan menjawab semua tuduhan itu, tapi alam semesta itu sendiri. Tanda ketiga bahwa kamu sedang berada di jalur kemenangan ilahi adalah saat segala sesuatu yang kamu kerjakan dengan niat jernih mulai membuahkan hasil di hadapan orang-orang yang pernah menjatuhkanmu. Ini bukan balasan. Ini adalah penyingkapan. Bayangkan ini. Suatu hari kamu diam-diam menolong seseorang tanpa diketahui orang lain. Lalu bertahun-tahun kemudian, bantuanmu itu menjadi alasan seseorang menolongmu di saat kamu paling lemah, dan disaksikan oleh mereka yang pernah menuduhmu. Itulah alam semesta. Ia tidak membalas, tapi mengungkapkan. Ia tidak menghakimi, tapi menata ulang semua narasi agar kebenaran keluar secara alami, tanpa kamu perlu berteriak. Dan momen inilah yang membuat mereka yang dulu menyerangmu mulai menyadari. Mereka bukan sedang melawanmu, mereka sedang melawan sistem keadilan Tuhan yang tak terlihat. Semua energi yang kamu keluarkan dengan tulus, semua air mata yang kamu jatuhkan dalam keheningan, semua usaha menjaga hatimu agar tidak keras,
semua itu membentuk aura kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Kamu tidak lagi butuh validasi. Karena kamu sekarang mengalir dengan hukum semesta yang lebih tinggi, keikhlasan yang ditransformasikan menjadi kekuatan yang memikat. Dan ini yang membuat mereka yang menuntutmu terdiam. Bukan karena kamu menyerang balik, tapi karena kamu berubah jadi versi dirimu yang tidak bisa mereka sentuh. Bernafaslah perlahan. Tenangkan hatimu sejenak. Tarik napas dalam-dalam, dan hembuskan semua beban yang tadi menggantung di pikiranmu. Kamu tak sedang dikejar waktu di sini. Kamu tidak sedang dipaksa kuat, atau disuruh berpura-pura baik-baik saja. Di sini, kamu hanya diminta ada. Hadir. Dan biarkan setiap kalimat yang kamu dengar ini mengalir seperti sungai yang pelan, melewati jiwamu, membasuh luka-luka yang kamu sendiri tak sempat urus. Tak perlu tegang. Tak perlu merasa harus mengerti semuanya sekarang. Karena ini bukan ujian. Ini adalah pelukan dalam bentuk kata. Yang menyapa kamu, tanpa menghakimi. Yang melihat kamu, bukan dari luka kamu, tapi dari cahaya yang masih tersisa di dalammu, walau kecil, walau nyaris padam. Kamu aman di sini. Tidak ada tuntutan. Tidak ada tekanan. Yang ada hanya satu suara. Suara yang ingin kamu tahu bahwa kamu berarti, bahkan saat kamu merasa tidak melakukan apa-apa. Sebab mungkin, inilah pertama kalinya kamu benar-benar diberi ruang untuk diam dan sekadar merasa bahwa hidup, meski keras, tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Bahwa Tuhan, meski senyap, selalu menyimak detak hatimu. Jadi, mari tenang bersama. Nikmati detik-detik ini seperti kamu sedang duduk di tepi danau tenang. Melihat air mengalir, melihat langit pelan-pelan membuka tabirnya. Kamu tidak harus buru-buru sembuh. Kamu hanya perlu jujur, bahwa kamu sedang lelah, dan ingin dipahami. Dan itu cukup. Lebih dari cukup. Tanda keempat, kamu tidak membungkam mereka dengan kata, tapi dengan frekuensi yang tak terukur. Mereka datang padamu dengan mulut yang penuh tuduhan. Mereka mengira kamu akan membela diri, memukul balik dengan argumen, atau paling tidak, tersulut oleh ketidakadilan yang mereka layangkan. Tapi kamu tidak menggigit umpan mereka. Kamu hanya diam. Bukan karena lemah, tapi karena kamu sudah tahu, ada cara berbicara yang lebih tinggi daripada kata-kata. Dan itu adalah frekuensi. Iya, bukan suara, bukan opini, tapi getaran yang keluar dari inti dirimu yang paling dalam. Sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka ukur, tidak bisa mereka tembus, tidak bisa mereka pahami. Sesuatu yang membuat mereka merinding, tanpa kamu perlu menatap mereka. Kamu bukan membungkam mereka dengan balasan kasar. Kamu tidak menurunkan nilai jiwamu ke level debat. Kamu naik kelas, dan dari atas, kamu menari dalam damai, sementara mereka tenggelam dalam kebingungan. Mereka menduga kamu kalah karena tidak membela diri. Tapi mereka baru sadar, kekalahan paling sunyi adalah ketika mereka bicara keras, tapi kamu menjawab dengan ketenangan. Kekalahan paling pahit adalah saat mereka berteriak, tapi kamu tetap dipeluk oleh kehidupan. Kamu berbicara dengan aura. Kamu menjawab mereka dengan kenyataan bahwa hidupmu terus tumbuh. Kamu bahkan tidak membahas mereka dalam doamu, tapi justru doa-doamu membawamu ke tempat yang lebih tinggi, yang tak bisa mereka ganggu lagi. Inilah bentuk kemenangan yang tidak membutuhkan tepuk tangan. Yang kamu perlukan hanya satu, keteguhan frekuensimu. Dan ketika kamu menjaga frekuensi itu tetap bersih, semesta akan memastikan kamu tak hanya melampaui mereka, tapi juga jadi titik yang tak bisa mereka sentuh lagi. Tanda kelima, mereka sebenarnya takut pada kemampuanmu memenangkan diri sendiri. Mari kita buka sesuatu yang sangat dalam di sini. Yang benar-benar membuat orang resah terhadap jiwa terpilih seperti kamu, bukan karena kamu hebat berdebat. Bukan karena kamu menang di ruang publik. Yang membuat mereka gentar adalah karena kamu menang secara internal. Kamu menang atas dirimu sendiri. Ketika kamu diprovokasi, kamu tidak terpancing. Ketika kamu diserang, kamu tidak membalas. Ketika kamu dikhianati, kamu tidak menjadi sinis. Dan semua itu membuat mereka bingung. Kenapa orang ini tidak jatuh-jatuh juga? Kenapa dia tidak balas menyerang? Kenapa dia malah semakin tenang? Mereka tak bisa menjelaskan fenomena itu. Karena kamu tidak bermain di sistem yang sama dengan mereka. Kamu bukan hanya mengalahkan mereka. Kamu sedang mengalahkan egomu sendiri,
dan itu adalah bentuk kekuatan yang paling langka. Orang yang bisa menaklukkan dirinya, akan selalu tampak tak terjamah oleh mereka yang masih diperbudak egonya. Kamu tidak membuat keributan. Tapi justru dalam kesunyianmu, kamu menciptakan efek yang menggetarkan. Kamu seperti samudra, diam di permukaan, tapi dalamnya tidak bisa mereka ukur. Kamu tidak bertahan karena keras kepala. Kamu bertahan karena kamu tahu, ada sesuatu yang lebih penting daripada menang debat. Menang atas reaksi batin sendiri. Dan ketika kamu memilih untuk tetap diam, tetap lembut, tetap bersyukur. Itulah saat ketika langit mencatat namamu. Itulah saat ketika semesta mulai menyusun skenario yang tak lagi menyakitkan, tapi membesarkanmu. Inilah kenapa mereka panik. Karena kamu adalah teka-teki yang mereka tidak punya kunci jawabannya. Dan manusia paling takut pada sesuatu yang tidak bisa mereka kontrol. Tanda ke-6, semesta tidak membalas tuntutan mereka, tapi membuka pintu kemenanganmu di hadapan mereka. Ini bukan cerita pembalasan. Ini adalah kisah tentang transendensi. Semesta, dalam kebijaksanaannya yang luar biasa, tidak sedang menurunkan hukuman untuk mereka yang menuntutmu. Tidak ada petir yang menyambar mereka. Tidak ada skandal yang menjatuhkan mereka. Yang ada justru lebih halus, tapi lebih menyakitkan. Mereka duduk diam, dan menyaksikan kemenanganmu satu persatu. Satu proyekmu berhasil. Satu impianmu terwujud. Satu relasi indah masuk ke hidupmu. Satu pintu terbuka. Dan semuanya terjadi tanpa kamu perlu mengutuk siapapun. Tanpa kamu menyebut nama mereka. Semesta mengatur semuanya agar mereka hadir. Dan menyaksikan kebangkitanmu secara perlahan tapi pasti. Mereka pikir kamu selesai. Mereka pikir kamu tenggelam. Tapi semesta bukan menutup jalanmu, melainkan menunda penampilanmu untuk tampil di panggung yang lebih besar. Dan inilah bedanya. Kamu tidak tampil untuk membalas dendam. Kamu tampil karena kamu memang siap untuk dilihat dari sisi terbaikmu. Kamu tidak menang karena kamu membalas. Kamu menang karena kamu memilih untuk naik. Dan semesta menyukai jiwa-jiwa yang tahu kapan harus tenang, dan kapan harus bersinar. Inilah cara semesta merayakanmu. Bukan dengan membungkam musuhmu, tapi dengan menaikkan panggungmu hingga mereka tidak bisa menolaknya. Kamu tidak meminta perayaan, tapi kamu mendapatkannya. Kamu tidak mengejar pengakuan, tapi kamu ditunjuk oleh langit sendiri. Sebagai bukti hidup bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia. Memilih jiwa terpilih bukan sekadar keputusan, tapi panggilan yang muncul dari dalam dirimu yang paling dalam. Saat kamu memilih untuk menjadi jiwa terpilih, kamu tidak sedang mencari perhatian, kamu sedang menyelaraskan hidupmu dengan frekuensi yang lebih tinggi. Frekuensi yang tak bisa diukur oleh kata-kata, tapi terasa oleh siapapun yang cukup peka. Dan itulah kebenarannya, jiwa terpilih tidak membuktikan dirinya lewat debat atau klarifikasi, tapi lewat ketenangan. Lewat bagaimana mereka tetap tersenyum saat dilukai. Tetap mendoakan meski difitnah. Tetap melangkah, meski setiap langkahnya diiringi sorotan mata penuh kecurigaan. Dalam hidupmu, kamu akan menemukan banyak orang yang mencoba menjatuhkanmu lewat kata. Tapi kamu tak perlu membalas dengan kata yang sama. Karena kamu tidak bermain di ruang yang sama. Kamu sedang beroperasi di medan yang lebih halus, di wilayah batin, wilayah keteguhan hati, wilayah energi dan getaran yang membungkam tanpa suara. Dan sungguh, kekuatan itu nyata. Mereka mungkin tertawa saat kamu diam. Mereka mungkin menyangka kamu kalah saat kamu tidak menjelaskan. Tapi di balik diam itu, frekuensimu sedang menata ulang kenyataan. Hidupmu tetap bertumbuh. Energi baik tetap datang. Berkah terus mengalir. Dan mereka hanya bisa menyaksikan, tanpa bisa mengganggu lagi. Ingat ini, orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri adalah orang yang paling sulit dikalahkan oleh siapapun. Dan itulah kamu. Kamu bisa mengatur amarahmu, mengelola emosimu, berdamai dengan kecewamu, dan tetap menjadi versi terbaik dirimu di tengah gempuran energi buruk. Orang-orang seperti inilah yang paling membuat mereka gelisah. Karena kamu adalah teka-teki yang tidak bisa mereka pecahkan. Dan pada akhirnya, semesta tidak menurunkan hujan api untuk membalas perlakuan mereka. Tidak. Semesta hanya membuka jalan kemenanganmu, tepat di hadapan mereka. Doa-doamu dijawab. Rencanamu dimuluskan. Jalanmu dipermudah. Bukan karena kamu ingin pamer,
tapi karena semesta sedang menunjukkan siapa yang benar-benar terpilih. Jiwa terpilih tidak meminta keadilan dari manusia. Karena langit sudah cukup adil. Jiwa terpilih tidak mendambakan pengakuan dari dunia. Karena semesta sendiri yang akan mengangkatnya. Dan kamu, iya, kamu, adalah cermin dari itu semua. Kalau kamu merasa kalimat-kalimat ini menyentuh jiwamu, itu bukan kebetulan. Bisa jadi, kamu sendiri adalah jiwa terpilih yang sedang dibangunkan dari tidur panjangnya. Jangan abaikan panggilan ini. Jangan padamkan cahaya yang mulai menyala. Maka dari itu, bantu jiwamu tumbuh dengan ikut terhubung bersama kami. Like video ini kalau kamu merasa dirimu sedang dibentuk menuju sesuatu yang besar. Tulis di kolom komentar bagaimana kamu pernah menang tanpa harus membalas, dan bagaimana semesta akhirnya menuntunmu pada kemenangan diam-diam yang elegan. Dan yang paling penting, subscribe sekarang juga, karena setiap konten di sini bukan hanya untuk hiburan, tapi untuk membangkitkan dirimu kembali ke jalan cahaya. Karena saat kamu subscribe, kamu tidak sekadar menekan tombol. Kamu sedang menyatakan, aku siap menjadi versi tertinggiku. Dan percayalah, semesta selalu menyertai mereka yang siap naik ke tingkat yang lebih tinggi. Sampai jumpa di konten berikutnya. Tetap jaga frekuensimu. Dan teruslah menjadi versi yang paling sulit disentuh, tapi paling dirindukan dunia. Karena jiwa terpilih tidak bersinar demi dipuji. Ia bersinar, karena itulah jati dirinya.